Halo, perkenalkan nama saya Idham Zamzawi, mahasiswa Prodi Informasi Universitas Terbuka dengan nomor induk mahasiswa 0446777589. Video ini saya buat dalam rangka mengerjakan tugas 3 mata kuliah praktikum mata kuliah struktur data dengan materi algoritma searching. Searching dalam dunia pemrograman merupakan proses di mana kita mencari item spesifik dalam sebuah koleksi data. Nah, proses searching ini akan membutuhkan objek kunci atau key yang digunakan sebagai dasar untuk mencari target yang dicari. Ya. Oke. Dalam pemrograman ada banyak sekali algoritma searching berbeda-beda sesuai yang terus berkembang untuk mencari proses searching yang semakin cepat sesuai perkembangan zaman. Namun pada praktikum tugas ini ketiga ini kita akan berfokus pada sequential search dan binary search. Oke. Nanti kita juga akan membahas apa sih bedanya sequential search dan binary search, maka mereka berbeda, bagaimana kerjanya, bagaimana mereka digunakan, kondisi apa mereka digunakan. Dan di tugas ini kita ada 2 kasus. Yang pertama akan membuat sequential search dan akan memerlukan 5 buah input dalam sebuah array. Dan kemudian kita akan mencari angka target yang juga kita tentukan sendiri. Kita mulai saja kalau gitu dari nomor 1. Kita akan copy soalnya, akan kita salin sebagai panduan di bagian atas. Kita sudah buka IDE di sini dan kita akan coba buat filenya. Yang pertama kita akan membuat sequential search terlebih dahulu. Copy soalnya. Oke. Ya, di sini akan saya menuliskan kode program dari sequential search yang sederhana yang merupakan kode dasarnya. Oke. Kita akan memerlukan sebuah array yang akan kita cari nilainya. Kita juga memerlukan variabel target sebagai angka yang akan kita cari. Kita pilih 7. Dari penggambaran ini kita tahu bahwa angka target berada di indeks array nums di yang paling terakhir atau indeks keempat. Namun kita akan serahkan kepada algoritma searching untuk mencari tahu sendiri. Kirimkan num sebagai array dan kirimkan targetnya. Kemudian kita akan membuat fungsi target. Oke, ini adalah kode sederhana dari program sequential search. Penjelasannya di sini adalah program search akan mengirimkan array dan target angka yang dicari. Kemudian dari array itu akan dilakukan pengulangan menggunakan blok for ini. Akan mengulangan dari indeks pertama dari array sampai indeks terakhir dari array. Akan dilakukan pengecekan apakah item dalam array itu sama dengan target. Jadi akan kita mulai dari indeks array pertama. Indeks pertama apakah sama? Tidak. Indeks kedua apakah sama? Tidak. Indeks ketiga apakah sama? Tidak. Dan seterusnya sampai target ketemukan. Ketika hasilnya kondisi ini benar, array pada indeks tertentu sama dengan target, maka indeks akan dikembalikan. Namun apabila tidak sampai akhir komponen array tidak ditemukan angka yang dicari, maka kita akan mengembalikan nilai -1. Kira-kira dalam sebuah gambar akan menjadi seperti ini ya.
Jadi dalam gambar kompiler ini kita akan mengirimkan data, dilakukan pengecekan objek pertama. Item pertama dalam array apakah sama? Tidak, lanjut ke item kedua. Apakah sama? Tidak, lanjut ke item ketiga. Apakah sama? Sampai diteruskan sampai ketemu di angka yang dicari. Kita coba simpan, kemudian kita coba jalankan. Tadi kita sudah tahu kita akan mencari angka 7, dan dari indeks kita akan mendapatkan, dari array kita akan mendapatkan indeks keempat, karena indeks dalam array dimulai dari 0. Ya, begitulah hasilnya. Oke. Namun ketika kita melakukan pengecekan soal, kita lihat bahwa kita akan menentukan sendiri angka A1 sampai A5, kemudian juga akan mencarikan angka N yang perlu kita cari. Begitu kita coba kembangkan kode ini agar user bisa memasukkan angka sesuai keinginan mereka, bisa menentukan target sesuai keinginan mereka. Kita akan memerlukan sebuah scanner. Kemudian kita juga akan kita ubah kemudian kita akan melakukan pengulangan 5 kali perintah untuk memasukkan angka. Kita akan menggunakan block do while. Tadi kita memerlukan A5 ya. Oke, kita keluarkan perintah ini. Kita akan buat perintah di mana apabila indeksnya ditemukan, kita akan mengembalikan perintah memberikan notifikasi bahwa indeks ditemukan, target ditemukan di indeks n. Namun apabila tidak ditemukan, kita akan mengembalikan notifikasi bahwa target yang dicari tidak diketemukan. Kita akan menggunakan statement if. Ingat bahwa kita akan mengembalikan angka -1 apabila indeksnya tidak diketemukan. Oh, salah. Oh, target sama dengan
kita coba jalankan ya. Ini sudah membuat perintah untuk memasukkan angka A1 target N. Oke, dari angka yang sudah masukkan ini kita akan mencari angka 44, dan ternyata angka 44 berada di indeks kedua atau berada di posisi ketiga apabila kita menghitung dari 1. Bagaimana kalau angka yang kita cari tidak ada di dalam array? Oke, kita ulangi, jalankan kembali. 1. Oh, nah harusnya seperti ini kira-kira. Angka yang dicari tidak ditemukan. Seperti itu proses dari sequential search. Di sequential search akan melakukan pengecekan dari item array yang paling awal, apakah sama dengan target, tidak, apakah sama dengan target, sampai berada di proses terakhir. Itu merupakan dasar dari sequential search. Kita akan lanjut ke nomor 2. Nomor 2 ini kita akan melakukan binary search. Kita langsung saja kita salin nomornya ke IDE, kemudian kita akan buat binary search.java. Ya, kita akan coba buat program dasar dari sebuah binary search. Kita salin saja karena ini tidak ada, sudah berubah. Nah, kita akan buat bagaimana binary search bekerja. Pada program binary search kita juga akan melakukan pengulangan dengan blok while, namun yang diulang berbeda dengan apa yang diulang pada sequential search. Seperti biasa kita akan mengembalikan nilai -1 apabila angka dalam indeks tidak ditemukan.
Jadi kode ini akan melakukan pengulangan dalam array itu. Yang terjadi adalah kita akan melakukan komparasi antara target dengan yang pertama kita cari adalah objek tengah dari sebuah array itu. Kita coba jalankan ya, apa hasilnya. Index in 2 out of bonus for 5. Oh pantas. Nah, kita ulangi. Nah, dari target array yang di sini kita tahu bahwa apabila kita menggunakan sequential search kita akan mendapat nilai 4 karena angka 7 berada di indeks terakhir dari array sebesar 5. Artinya dia akan berada di indeks 4. Namun yang terjadi di sini adalah binary search tidak bisa menemukan targetnya. Mengapa? Karena sebenarnya binary search hanya bisa digunakan pada array yang sudah diurutkan, sorted array. Sementara yang terjadi di sini array nums yang kita kirimkan belum diurutkan sehingga mengalami kegagalan dalam pencarian. Bagaimana kalau kita coba urutkan array ini? Ya kira-kira seperti ini ya. Kita coba jalankan ulang. Nah, dari gambar ini kita tahu bahwa angka 7 berada di indeks angka barisan kedua atau indeks 1 dari array nums. Dan di sini program binary search berhasil menemukan angkanya. Ini terjadi karena memang binary search hanya bisa digunakan pada array yang sudah diurutkan. Artinya binary search hanya bisa digunakan pada array yang komponennya bisa diurutkan dan bisa dibandingkan. Kenapa begitu? Karena yang terjadi dalam binary search adalah program akan mencari nilai tengah dari sebuah array. Dari nilai tengah itu, ini akan mencari nilai tengah. Dari nilai tengah itu akan dibandingkan dengan nilai target. Apabila target lebih kecil dari nilai tengah, maka pencarian akan bergeser ke blok awal, separuh awal, ke sebelah kiri dari array. Kemudian proses diulang lagi. Kita cari dari array yang kecil ini, yang sudah lebih kecil ini, yang berukuran separuh, dicari nilai tengahnya, dibandingkan lagi dengan targetnya. Target lebih besar atau lebih kecil akan bergeser lagi. Sebaliknya, apabila nilai target lebih kecil, lebih besar daripada nilai limit, maka proses pencarian akan bergeser ke belah kanan dan diulang lagi, dibandingkan dengan nilai tengah lagi. Apabila nilai tengah merupakan sama dengan target yang dicari, maka kita akan mengembalikan indeks nilai tengah. Inilah penjelasan dari blok if else yang ada di sini. Seperti itu. Jadi binary search hanya bisa digunakan pada array yang sudah diurutkan. Iya, tapi kita seperti tadi yang terjadi pada sequential search, kita perlu memasukkan angkanya sesuai dengan keinginan user. User juga bisa memasukkan angka target yang dicari sesuai keinginan dia. Tapi karena kendala ini, apakah kita harus memaksa user memasukkan angka yang berurutan? Ya, tidak harus. Pada tugas 2 lalu kita sudah mengerjakan tugas struktur data dengan materi sorting. Kita bisa kombinasikan program sorting itu dengan program binary search ada di sini. Kita coba buka program sorting lalu. Di sini kita sudah menggunakan ada merge dan counting sort. Kita akan menggunakan merge sort. Kita copy saja kodenya, kita masukkan ke dalam program binary search. Kita salin dulu saja supaya kita punya binary search advanced. Kopas lagi, kemudian kita taruh di sini. Ini tidak perlu.
kita kemudian copy di part ini, part yang sudah dikembangkan dari sequential search ke binary search. Oke. Kita sesuaikan, kemudian kita tambahkan program untuk melakukan sorting. Sort array, kemudian 0, kemudian array length 1. Oh, nums, maaf. Kemudian kita akan mencetak apakah hasil arraynya itu sudah berhasil diurutkan dengan baik dengan menggunakan namun apabila kita hanya menggunakan seperti ini, nanti string array nums-nya akan diubah menjadi array string dengan fungsi ini, sehingga nanti program perbandingan ini tidak akan menghasilkan apa-apa, akan mengembalikan nilai -1 karena kita akan membandingkan integer dengan string yang mana tidak akan ada hasilnya. Kita akan melakukan duplikasi array sehingga yang kita cetak adalah array yang sudah terduplikasi saja. Kita akan menggunakan fitur clone. Yang akan kita cetak adalah sorted array seperti ini. Coba kita jalankan. Sekali angka ke dalam array kita kirimkan secara acak ya, ini tidak urut. Array yang sudah disort, kita lihat 10, 15, 22, 33, 34. Oke, arraynya sudah diurutkan, maka kita bisa melakukan program binary search. Berarti saya melakukan kesalahan. Seperti saya melakukan kesalahan. Oh ya, tadi angka yang dicari berada di indeks 0, namun saya menggunakan resultnya lebih besar daripada 0, maka harusnya seperti ini. Hal yang sama seharusnya saya lakukan di sequential search. Ini merupakan sebuah kesalahan. Oke, kita coba jalankan kembali programnya yang sudah kita satukan. 33, 22, 44, 10, 15. Oke, angka yang dicari berada di indeks ke 0. Oke. Yup, kira-kira seperti itu perbandingan dari program binary search dan sequential search. Ya, jadi seperti yang kita tahu, binary search akan melakukan pengecekan satu persatu dari awal ke akhir array, dari indeks pertama, indeks kedua, sampai ke terakhir untuk mencari lokasi target yang dicari. Sementara binary search akan melakukan pembagian dan melompat. Jadi dibagi dua, dicari kanan atau kiri, dibagi dua lagi, dicari tengahnya apakah sama. Namun kelebihannya, binary search hanya bisa digunakan pada array yang sudah disortir. Sequential search bisa digunakan pada array yang diacak, namun kita bayangkan apabila ada array yang sangat besar, dia akan mencari sebuah angka n, ternyata angka n ada di indeks ke 100, maka dia akan melakukan pengecekan sebanyak 100 kali sebelum berhasil menemukan target. Sementara apabila array tadi diurutkan, ternyata objek n itu berada pada indeks ke 40 katakanlah. Apabila tadi sudah disorting kemudian dilakukan sequential search, maka jadi lebih cepat karena objek berada di titik ke 40. Namun apabila kita menggunakan binary search, kita tidak perlu melakukan pengecekan sebanyak 40 kali bahkan 100 kali, karena setelah disorting kita akan melakukan bagi dua, titik 50, bagi dua, titik 25, geser lagi ke 3, tidak
mencapai 40 kali pengecekan. Namun perlu diperhatikan bahwa binary search membutuhkan proses sorting yang terlebih dahulu. Jadi waktunya digabungkan dengan waktu sorting dan waktu searching. Kira-kira seperti itu penjelasan dari sequential search dan binary search. Ya, jadi saya sudah membahas soal 1 dan soal 2 dari tugas 3 atau struktur data. Sekian, terima kasih sudah menonton.